Dari Rasulullah SAW pernah kasih tahu kita kehancuran Ka'bah. Ada seorang namanya Dhus Suwaiqitain, As-Suwaiqitain. Kalau gak salah saya itu orang dari Ethiopia, Habasha. Dia akan hancurkan Al-Ka'bah dan gak akan ada yang peduli. Ini akan datang setelah Ad-Dukhan, setelah Ad-Dajjal. Ya, kita akan tanya nih, ini tanda apa? Ini di masa apa? Ini kita akan tanya dengan tamu kita kali ini, yaitu Syekh Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Syekh, kalau kita lihat ini ya. Untuk informasi teman-teman semuanya, beliau ini baru 7 tahun di Indonesia. Ya, jadi mungkin bahasa Indonesianya ini mungkin berlogat Mesir ya, dan juga bernuansa Mesir, jadi mungkin tolong dimaklumi. Nah, Syekh, ini kan kalau kita lihat berita di Gaza makin menyedihkan ya. Seolah-olah tidak ada harapan, nggak ada pertolongan. Ini terakhir kali tadi semua berduka atas kehilangan jurnalis ini, salah satu mungkin ya garda saksi terakhir keadaan yang ada di Gaza. Setelah itu mungkin kita akan black out, nggak ada bisa lihat apa-apa di sana. Betul. Apa sih Syekh sebenarnya? Kenapa kok pada diem gitu? Kok nggak pada membantu ini kenapa Syekh? Menurut antum nih kenapa? Sebenarnya kalau orang-orang yang ahli dunia, orang-orang lalai, pasti juga gak faham. Kok bisa sampai gitu? Kok bisa sampai ahli Gaza, saudara-saudara kita di Gaza masih dibunuh, gak ada yang mau bantu. Tapi kalau orang-orang yang faham tentang akhir zaman, gak akan kaget. Ini normal. Ini normal? Normal. Bukan artinya saya gak sedih. Saya setiap hari nangis melihat anak-anak kita sana sampai lapar. Setiap hari banyak yang jatuh syahid. Cuma itu normal. Normalnya di mana itu sih? Kita sekarang lagi dalam keadaan atau dalam zaman al-hukmul jabri. Pasti Ustaz pernah dengar al-hukmul jabri. Al-hukmul jabri itu kerajaan zalim ya. Pimpinan dunia wabil khusus Arab semuanya zalim. Mungkin ada yang tanya, kenapa Syekh zalim? Mereka gak bisa apa-apa. Betulkah mereka gak bisa apa-apa? Sekarang saya yang tanya antum. Makanya kalau mereka mau berbuat, selesai itu. Satu negara aja. Satu negara aja. Mereka kan jumlahnya cuma 7 juta, 8 juta kan? Maaf ya, negara saya yang saya cinta, negara Mesir. Kalau sudah gerak sedikit aja, Israel sudah hancur. Kenapa masih diam? Atau takut dengan Amerika atau gimana? Iya. Makanya Rasulullah SAW pernah kasih tahu kita di akhir zaman orang Arab akan sangat hina. Hadis sahih, yushiku an tada'a alaikum umam, sampai akhir hadis. Semua umat-umat akan berkumpul hancurkan umat Islam, hancurkan Arab. Sampai sahabat kaget. Apakah karena kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bukan. Tapi kita banyak tapi seperti debu, tidak bermanfaat. Tidak bisa apa-apa. Ya. Berarti kita ini umat muslim itu lagi dihinakan di dunia, di depan mata, tapi diam aja. Diam aja. Kenapa? Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Kita sekarang menuju ke al-alamiyah al-thaniyah al-Islam. InsyaAllah Islam akan kembali lagi kuat seperti awal. Tapi gak bisa kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala sudah nampak orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Ya, setelah hancur semua orang-orang munafik, barusan umat Islam akan kuat lagi seperti awal. Dan kita lagi di ujung insyaAllah. Ini kita di ujung. Di ujung insyaAllah. Saya yakin insyaAllah. Tapi udah terasa, putus asa. Udah mulai nggak kuat gini maksudnya. Kok semuanya nggak ada yang bantu gitu. Nah ini munculnya pertolongan itu kira-kira. Itu marhalat al-isti'as. Bahasa Arab al-isti'as, putus asa. Hatta idza stai'asa ar-rusulu. Kalau kita semuanya orang-orang yang baik sudah terasa putus asa, gak akan ada yang bantu lagi umat Islam atau saudara-saudara kita yang di Gaza. Itu namanya marhalat al-isti'as. Barusan akan ja'ahum nasruna. Akan datang Nasrullah. Justru pada saat Allah. Orang sudah merasa tidak ada pertolongan selain Allah. Iya, insyaAllah. Tapi memang kejam sih sekarang kan. Kita sudah lihat di depan mata semuanya. Udah sampai dilaparkan. Orang-orang Gaza untuk mengambil makanan ada permainan Hunger Games. Lapar atau mati. Ya, iya, ditembakin betul. sambil ketawa. Itu kan mempermalukan gitu.
di depan mata. Ini yang punya otoritas militer, pemimpin-pemimpin negara, diam aja ngelihat itu lagi dipermaluin di depan mata ini. Karena Diam mereka aja. terpilih sama Amerika dan Israel. Mereka yang terpilih. Saya sebenarnya sedih bilang hal-hal seperti itu. Cuma ini sangat jelas. Kalau ada satu presiden atau raja yang betul mau bantu Palestina, nggak akan lanjut. Nggak akan lanjut. Karena sekarang mungkin masing-masing sebenarnya cuma peduli dengan negaranya sendiri masing-masing ya. Iya. Atau cari aman. Cari aman. Cari aman. Contoh kemarin waktu Israel dengan Iran kemarin kan. Kalau memang perang tersebut urusannya untuk Palestina, pasti sekarang masih perang. Betul. Buktinya ketika keadaan militer sama-sama oke, sekarang we are cool ya gitu, udah aman ya, apa namanya, damai gitu. Padahal Gaza belum selesai. Betul. Ini kan banyak hal yang kita lihat. Contoh lah Arab Saudi misalnya. Kalau kekuatan militernya diluncurkan, bermasalah itu pasti. Pasti. Karena mereka kaya, punya militer Betul. juga, dan itu dilawan negara kecil. Atau Qatar, negara kaya. Dari harta-harta Arab Saudi dan negara-negara lain dibeli alat-alat perang untuk membunuh anak-anak kita. Maksudnya dari situ malah Iyalah, dapat dananya dari sana. dari sana. Pakai miliar-miliar dolar. Nah kalau sekarang nih, Syekh, kira-kira nih sampai kapan sih begini nih? Misalnya kalau pandangan antum masih jauhkah atau sudah dekat? Ibaratnya gini, ini masa-masa umat ini lagi menahan sabar. Udah sampai habis kabar sedih ini, sabar sedih berikutnya. Sampai tadi juga masih ada kabar sedih lagi. Sampai bingung mau ambil yang mana nih peaknya dari kabar sedih itu. Ini sampai kapan harus menahan kesabaran ini? Insya Allah saya ada kabar gembira. Kita lagi di ujung ujian ini insya Allah. Allah lagi tes umat Islam. Biar Allah maha tahu, Allah tahu semuanya. Tapi liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Orang baik sudah nampak, orang yang tidak baik atau munafik sudah nampak. Jelas sudah. Iya, terus kita lagi tunggu apa sekarang? Menurut Al-Faqir, walaupun saya tahu perkataan saya buat banyak orang tidak suka. Kita sekarang lagi tunggu ayat Ad-Dukhan. Ayat Ad-Dukhan. Tanda kiamat yang besar, ayat kabut. Kenapa? Kenapa Dukhan yang berikutnya? Sebenarnya ini juga ulama kita beda pendapat. Apakah Dukhan pertama atau tidak? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mau al-mizan. Mizan itu bahasa Indonesia apa, Ustaz? Timbangan. Ya, timbangan itu harus adil. Ya. Kalau kita sekarang lihat kekuatan Amerika, negara-negara lain seperti Rusia, seperti Israel, kalau ada perang di antara mereka dan umat Islam, pasti umat Islam hancur dari teknologinya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan kirim ayatul Dukhan, musibah besar akan hancurkan. Menurut saya, ini pendapat saya, bukan hal-hal yakin, bukan. Ya, bisa salah, bisa betul. Tapi dari yang saya belajar, wallahu taala a'lam, kita lagi tunggu ayatul Dukhan akan datang. Setelah ayatul Dukhan akan sama dua-duanya. Barusan muncul Imam Mahdi. Dan ini tidak lama lagi, wallahu taala a'lam. Ini menarik nih, kalau antum bilang Dukhan, kalau terjadi perang nuklir, satu saja ada negara yang mencet nuklir itu, atau satu saja negara kena nuklir, negara itu tidak akan bisa melihat matahari selama 20 tahun. Karena langitnya tutup dengan kabut. Betul. Dan di fase itu belum bisa dijamin apakah hanya negara itu yang kena. Ya, betul. Impact-nya. Betul. Karena belum pernah ada yang pakai senjata nuklir sekalipun. Kalau waktu di Hiroshima Nagasaki kan bar bom atom yang kualitasnya mungkin 1/20-nya atau 1/30-nya gitu. Dan kalau dipakai tenaga nuklir ini, apakah akan membolongi bumi atau bahkan membelahnya, atau itu belum ada yang tahu. Jadi mereka juga sama-sama kalau darurat pencet. Tapi siapapun yang mencet, maka dia akan jadi target berikutnya, kan begitu. Betul. Kalau sampai ada yang pencet, saya pernah dulu bikin satu ilustrasi. Kalau terjadi perang nuklir, secara ilmiah yang akan terjadi begini. Langsung semua di bawahnya bilang, itu tanda Dukhan. Apakah begitu juga bisa terjadi? Bisa jadi.
Tapi dukhan secara spesifik belum dijelaskan apakah dari meteor kah dari bom atau Betul. Ini yang buat ulama kita beda pendapat. Ada yang bilang itu akan alami. Dari musibah besar. Ya, dari musibah besar. Ada yang bilang itu akan dari bom nuklir. Bisa jadi dua-duanya. Wallahu taala a'lam. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW atau dari Al-Quran, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas. Ini akan kena semuanya. Tapi bukan artinya dunia akan selesai, bukan artinya semuanya akan mati, bukan seperti itu. Karena ada hadis yang jelaskan apa yang terjadi, yang akan terjadi ketika datang ayatul dukhan. Rasulullah SAW bersabda, yusibul mu'minu minha kazzakmah. Orang-orang beriman, orang-orang baik hanya saja kena flu. Walaupun nuklir, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Sampai orang beriman bisa dalam kabut ini, bisa dalam nuklir ini, tapi masih selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti umat Islam akan selamat dan orang-orang munafik, orang-orang zalim termasuk Israel dan Amerika insyaAllah akan hancur atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pasti akan sisa dari orang-orang jahat. Ada sisa pasti karena masih ada al-malhama al-kubra, masih ada banyak perang lagi. Tapi yang penting akan sama. Kuatnya sama, umat Islam dan umat kafir. Dan dukhan ini kalau antum lebih awal, ya kan? Sebelum yang lain, sebelum Mahdi. Iya. Kan banyak yang bilang tanda kecil dulu, baru tanda besar nih. Banyak salah faham. Banyak salah faham. Bagus banget pertanyaannya. Banyak yang mikir, Syekh, gak mungkin Syekh datang tanda-tanda besar, masih banyak tanda-tanda kecil yang belum datang. Salah, gak ada hubungan. Tanda-tanda besar akan mulai setelah tanda-tanda besar atau di antara tanda-tanda besar akan masih ada tanda-tanda kecil yang baru datang. Seperti apa? Saya kasih contoh. Dari Rasulullah SAW pernah kasih tahu kita kehancuran Ka'bah. Ada seorang namanya Dhus Suwaiqitain, As-Suwaiqitain. Nah, kalau gak salah saya itu orang dari Ethiopia, Habasyah. Dia akan hancurkan Al-Ka'bah dan gak akan ada yang peduli. Ini akan datang setelah ad-dukhan, setelah ad-dajjal. Berarti setelah ada Imam Mahdi dong? Iya, setelah Imam Mahdi. Karena kan Imam Mahdi dilantik di Ka'bah. Iya, setelah Imam Mahdi memang. Makanya saya bilang, ada banyak, hampir 30 tanda-tanda kecil yang akan datang setelah tanda besar. Setelah muncul tanda besar pertama. Ya, seperti apa juga, seperti setiap laki-laki, tanggung jawab 50 perempuan. Laki-laki akan sedikit. Mahar, harga mahar nikah, harga kuda, sekarang naik, ada hadis sebutkan akan naik dan akan turun murah sampai hari kiamat. Kita sudah hadir sekarang naik banget harga mahar. Sekarang kalau ada yang mau nikah mahal sekali. Harga kuda sekarang mahal sekali. Tapi insya Allah sebentar lagi setelah muncul tanda-tanda besar akan turun lagi murah banget sampai hari kiamat. Kok bisa gitu? Sebabnya apa? Itu hadis Rasulullah SAW. Gak bisa dibantah kalau hadis ya. Iya. Apakah ada sebabnya atau gimana, tentunya juga momen itu akan terjadi sendiri gitu. Berarti gak ada hubungan. Tidak harus kita tunggu selesai dulu tanda-tanda kecil barusan mulai enggak. Jadi Ka'bah dihancurkan tuh tanda kecil bukan tanda besar. Betul. Tanda besar itu 10. 10. Ya, 10 itu tertibnya tidak pasti. Cuma saya ada tertib dari yang saya belajar, ya. Tapi yang pasti itu tanda yang terakhir itu sudah pasti, yaitu api yang akan keluar dari Yaman, kumpulkan orang-orang jahat, sisa orang-orang di dunia ini hanya saja orang-orang jahat ke tanah Syam, Ardul Mahsyar. Udah gak ada lagi orang beriman. Ini yang sudah tahu tertibnya, ini terakhir. Ini setelah itu akan datang hari kiamat. Gak ada lagi orang beriman. Gak ada lagi. Orang beriman itu akan dicabut nyawanya, sisanya dari angin dingin. Ada juga tanda, tapi ini juga bukan tanda-tanda besar. Tanda kecil itu? Iya, tidak disebut dalam hadis Rasulullah SAW kalau tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu 10. Mulainya wallahu ta'ala a'lam ad-dukhan. 3 terakhir, ada 3 terakhir itu. Yang pertama, yang kedua itu bisa kebalik ya. Yang pertama itu matahari terbit dari arah barat. Dan khurujud dabbah, keluar dabbah. Dabbah itu makhluk yang seram. Ya. Bisa dabbah dulu barusan matahari atau kebaliknya. Tapi yang penting dua-duanya bersama. Dan memang kalau sudah muncul 3 tanda terakhir itu pintu taubat itu sudah tertutup.
Mana yang pertama? Oh. Apakah matahari terbit dari arah barat atau ad-dabbah? Itu ulama beda pendapat. Tapi wallahu taala alam yang benar hanya yang pertama itu masalah matahari yang terbit dari arah barat. Setelah itu akan muncul dabbah yang akan kasih tahu semua orang satu persatu, kamu ahli surga, kamu ahli neraka. Ngeri banget itu. Nah kalau sekarang di momen itu misalnya matahari katanya nggak, sebelum terbit dari barat matahari itu akan lama dulu, nggak keluar. Maksudnya malamnya lama gitu. Iya betul. Malamnya orang, jadi kan pada saat di malam itu orang sholat, masih tahajud misalnya, masih tadarus, itu masih diterima tuh. Iya, masih diterima. Kalau belum matahari terbit dari arah barat masih diterima. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ada ayat dalam Al-Quran, ada hadis-hadis juga yang sebutkan kita masih bisa bertaubat kalau matahari belum terbit dari arah barat. Dan juga termasuk tanda-tanda akhir zaman itu, waktu itu semakin dekat sekarang. Ini yang sangat jelas, ini sangat jelas. Ya. Seperti cepat ya jalannya. Cepat sekali. Yang buat saya sedih itu, Ustaz, banyak orang itu gak terima kita bicara tentang akhir zaman. Syekh masih lama, Syekh yang bilang ribuan tahun, ratusan tahun. Kalau saya sendiri, saya gak bisa kasih waktu karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tapi kalau saya terasa dari juga yang saya belajar, tanda-tanda besar gak lebih dari 10 tahun. Sebenarnya 10 tahun itu sudah panjang menurut saya. Bisa tahun ini, bisa tahun depan. Tanda besar akan keluar kisaran 10 tahun ini gitu. Menurut saya, wallahu taala alam. Setelah misalnya benar setelah ini akan ada duhan. Iya, sebentar lagi, wallahu taala alam. Tanda apa yang akan mengikuti setelahnya? Ya, yang setelah duhan, kita bilang Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi itu tidak termasuk tanda besar. Ada yang bilang tanda kecil, ada yang bilang tanda wusta di tengah. Yang penting bukan tanda besar. Karena Rasul bukan tanda besar. Imam Mahdi bukan tanda besar. Setelah muncul Imam Mahdi, setelah dukhan akan Ad-Dajjal. Setelah dukhan Ad-Dajjal. Saya bicara tentang tanda-tanda besar. Ya, setelah Dajjal siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Tapi mungkin setelah dukhan sebelum Ad-Dajjal ada yang namanya Al-Khusufat Al-Thalatha. Apa tuh? Gak tahu bahasa Indonesia apa, tapi kalau buminya terbelah. Iya, kayak orang-orang tenggelam dalam bumi. Apa bahasa Indonesia? Iya, bumi akan terbuka, orang masuk ke dalam. Iya, itu namanya Al-Khusufat Al-Thalatha. Itu juga termasuk tanda-tanda besar. Dan ini wallahu taala alam sebelum Imam Mahdi. Berarti kita bisa bilang yang pertama dukhan, setelah itu Al-Khusufat Al-Thalatha, satunya minal masyriq. Masyriq itu bahasa Indonesia timur. Masyriq itu masyriq siapa? Kita gak tahu negara apa, kan Rasulullah tidak sebutkan, tapi silakan dari Madinah, Rasulullah bilang minal masyriq, masyriq Madinah, dari Madinah sampai Japan bisa kita pilih. Ada juga satu lagi di Maghrib, dan ada satu di Tengah Timur, Jaziratul Arab. Yang di Tengah Timur itu wallahu taala alam, ini yang dibilang tentara Sufyani. Waktu Sufyani itu mau berperang kepada Imam Mahdi, akan tenggelam. Ini tanda kemunculan Imam Mahdi. Setelah itu Dajjal. Setelah Dajjal Ya'juj Ma'juj. Seperti itu. Itu dia ya. Jadi kita akan memasuki era yang secara logika modern sekarang ini mungkin nggak terjadi lagi ya. Maksudnya era kisah-kisah zaman Nabi akan balik lagi berarti. Seperti halnya misalnya kalau Nabi Isa turun dari langit, orang dengan mata terbuka lihat entah di sosial media atau gimana, orang bisa terbang turun dari langit, kan something yang bukan zaman sekarang nih. Iya betul. Ini sesuatu yang terjadi di masa-masa dulu kan. Iya betul. Memang bumi ini akan kembali lagi seperti awal. Kayak restart. Yauma natwi as-samaa. Ada beberapa ayat, ada juga hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha, sampai akhirnya itu ada ulama bilang ini ayatul dukhan. Dan juga kita gak lupa ada yang namanya an-najmut tariq, an-najmut thaqib. Tahu an-najmut tariq? Apa tuh? Ya, bintang Nibiru. Oh, Nibiru. Pernah dengar ini? Surat At-Tariq. At-Tariq, bukan itu, bukan black hole ya? Gak tahu bahasa Indonesia apa. Bintang itu najm ya, an-najmut tariq, an-najmut yang thaqib. menghisap kan? Itu akan datang, ya. Ini juga ada ulama bilang ini memang yang akan buat kabut.
Karena banyak orang yang mikir ini akan langsung karena Penghantam. enggak. Tidak. Tapi akan ada efek. Oh. Akan ada efek itu wallahu taala alam, ini yang akan membuat dukhan. Hmm. Ya, ini pendapat pertama. Ya. Ada juga yang bilang ini dari perang-perang nuklir. Seperti itu. Makanya yang kita tunggu sekarang, kita bisa tiba-tiba datang Nibiru itu, bisa tiba-tiba datang, dan ini yang akan membuat kabut. Nah, Dan ini juga yang akan wallahu taala alam buat teknologinya sudah hancur. hancur. Itu menurut pendapat ulama yang pertama. Ada yang bilang teknologi gak akan hancur. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang bilang teknologi akan hancur kecuali untuk Dajjal dan tentaranya masih pakai. Dan ini hal-hal yang kita gak bisa pastikan. Kalau teknologi hancur, berarti kita kembali ke zaman pakai kuda lagi. Itu pendapat ulama yang menurut saya pendapat yang kuat. Ya, karena ada hadis-hadis seperti itu. Jadi kayak misalnya sekarang nih semua orang udah pakai mobil listrik. Tiba-tiba electricity hilang. Iya. Mau nggak mau kita pakai kuda lagi kan? Naik kuda atau keledai kalau di Mesir. Jadi kita tuh di sebagai olahraga sunnah itu main kuda sama panah itu apa mungkin untuk bersiap di masa itu? Jujur Ustaz ya, tapi jangan ketawa. Saya sekarang saya ingin banget punya mobil listrik. Tapi setiap waktu saya mikir mau kumpulkan uang untuk beli, untuk apa? Kan sebentar lagi gak ada lagi. Iya. Saya sendiri rasanya seperti itu Ustaz. Mungkin saya salah wallahu taala alam, tapi saya rasanya masalah negara-negara gak akan ada lagi. Teknologi mobil-mobil, HP-HP semuanya sudah akan selesai.